Halo, kelompok 16. Selamat sore, Ibu. Halo, Ya. selamat sore, Ibu. Oh, suster. Ya, Ibu. Oke. Ibu. Suster yang nama siapa? Anastasia ya? Anastasia, Ibu. Oke. Sudah siap kah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Baik, selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman dalam kelompok. Apakah Ibu dan teman-teman sudah melihat slide kami? Sudah, Kakak Suster. Baik, yang pertama. Perkenalkan, nama saya Afrianus Stanislas Bauk dengan NIM 2311982. Saya akan mempresentasikan slide 7 dan 8. Perkenalkan, nama saya Vincentius Marcianus Heran dengan NIM 231199090. Saya akan mempresentasikan slide 9, 10, dan 11. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mete dengan NIM 231199097. Saya akan mempresentasikan di slide 3 dan 4. Baik, dan saya Anastasia Dagirguria. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan mempresentasikan slide 5 dan 6. Kesempatan pertama ke teman Yuliana Mete untuk menjelaskan slide yang ketiga dan 4. Baik, saya akan menjelaskan secara keseluruhan pada abstrak. Fitur kasar pertama kali diidentifikasi yang mengontrol analisis hilir yang lebih detail dan mahal secara komputasi. Pitch dilacak menggunakan beberapa prinsip streaming dasar dan kemudian sebagai salah satu isyarat untuk transisi speaker. Tujuan proyek klasifikasi video di ISS adalah untuk secara otomatis membagi aliran data gambar dan suara ke dalam unit yang berarti kemudian dapat dalam sistem dan database. Kami mempertimbangkan masalah parsing input stream, pengindeksan otomatis segmen, dan teknik pengambilan. Sistem masalah parsing input sistem seperti itu akan mendukung penelusuran materi non-linear dan penggunaan tombol suara dan pengambilan yang merupakan cara yang jauh lebih alami untuk berinteraksi dengan data multimedia daripada pemindaian linear sederhana. Kami menggunakan kombinasi teknik pemrosesan sinyal untuk ekstraksi fitur dan pemrosesan level simbolis, cerdas untuk pengambilan keputusan. Kedua, proses bekerja sama dalam arti bahwa beberapa hipotesis dibentuk berdasarkan pekerjaan pemrosesan sinyal awal yang pada gilirannya mengontrol pemrosesan sinyal lebih lanjut untuk menguji, memverifikasi, atau menyangkal hipotesis awal. Pertama, pemrosesan awal. Sinyal dilewatkan pertama melalui filter yang mengukur amplitude. Dilampirkan ke daerah yang mengidentifikasi sinyal di mana energi berada pada beberapa persentase ambang di bawah rata-rata, di mana beberapa tahap berikut tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. FFT 256 titik kemudian dilakukan. Slide berikut saya akan memberikan kepada teman saya. Yang kedua, musik. Struktur musik adalah perpanjangan dari karya Hawley pada tahun 1993. Tidak ada masalah filosofis yang mendalam tentang musik apa yang sedang dibahas di sini. Sistem menghitung puncak dalam spektrum magnitudo, kemudian mendasarkan keputusannya pada panjang rata-rata waktu puncak ada di wilayah frekuensi sempit. Kami memperbaiki pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan penskalaan RB
dari wilayah frekuensi. Karena penskalaan ini seperti log di atas 500 Hz. Itu cenderung lebih kuat daripada representasi linear karena sensitivitas terhadap gerakan puncak lebih seragam di seluruh frekuensi ketika frekuensi dasar suara atau alat musik bernada non-stasioner. Deteksi musik dilakukan lebih awal karena sinyal yang diberi label tidak perlu analisis lebih lanjut untuk tujuan kami. Bagian yang tidak berlabel musik ditambang untuk informasi lebih lanjut. Yang ketiga, nada. Sebuah algoritma deteksi nada berbasis spektral digunakan yang dirancang untuk memodelkan aspek persepsi nada manusia. Juga didasarkan pada representasi energi skala ERB dari sinyal. Ia menggunakan mekanisme rangsang pusat, penghambatan surround yang meningkatkan puncak, dan penjumlahan tertimbang dari daerah di sekitar harmonik untuk memperoleh fungsi kekuatan aktivasi di seluruh nada. Noise broadband diabaikan, misalnya, bahkan ketika rasio sinyal terhadap noise negatif. Karena konvolusi dengan kernel o surround di tengah atau Mexican head di tengah, sinyal spektrum luas ditekan sebelum mempengaruhi lapisan pitch. Sinyal yang lebih kompak, terutama yang memiliki energi di beberapa komponen yang terkait secara harmonis, direpresentasikan dalam lapisan pitch, tetapi kecuali jika dibuat secara khusus untuk melakukannya, cenderung tidak menggeser puncak karena sinyal bernada lain. Kekokohan terhadap kebisingan ini tidak menjadikan ini model pemisahan sumber ganda, karena detektor nada merespons puncak dan kebisingan bergelombang. Kebisingan dari frikatif menyebabkan puncak muncul dalam fungsi aktivasi nada, dan terutama jika frikatif tidak disuarakan, puncak kebisingan bisa menjadi yang paling menonjol. Jejak yang dihasilkan dari nada yang diaktifkan secara maksimal membuat lompatan yang frekuensinya terlalu jauh dan waktu yang terlalu cepat bagi manusia untuk dilacak sebagai satu aliran. Penjelasan slide yang berikut, saya persilakan teman Aprianus Bauk. Pada titik ini, pipa, kami memiliki beberapa representasi dari sinyal dan aliran label waktu yang dicap. Untuk memberi label segmen, sebagai ucapan, tahap berikutnya memeriksa track nada dalam segmen yang belum membawa label yang tidak sesuai dengan ucapan. Label ucapan dimulai dengan segmen nada atau diasumsikan sekarang menjadi bersuara. Label diakhiri dengan segmen nada terakhir sebelum interval waktu lebih dari 1 detik, di mana tidak ada segmen nada yang bertahan lebih dari 75 ms. Kriteria ini ditentukan secara empiris. Yang berikut, diskriminasi pembicara. Diskriminasi pembicara dibagi dua, yaitu berbasis pitch dan berbasis spektral. Untuk berbasis pitch, pita suara laki-laki cenderung panjang dan lebih berat daripada perempuan. Umumnya menghasilkan frekuensi dasar pada kisaran 80 sampai 250 Hz. Sedangkan pita suara perempuan umumnya berkisaran antara 150 sampai 500 Hz. Kisaran untuk anak-anak sedikit lebih tinggi daripada wanita. Merata-ratakan sinyal ucapan selama jangka waktu tertentu dan mencari perubahan besar dalam ukuran ini adalah teknik yang mungkin, tetapi kami bisa menemukan bahwa nada dalam satu ucapan dapat sangat bervariasi bahkan jika dirata-ratakan selama 2 detik atau lebih. Untuk diskriminasi pembicara berbasis spektral, variasi pembicara adalah ketukan dari prosesor, ucapan, dan usaha keras diambil untuk menormalkan, mengkompensasi, dan membuat sistem
kurang sensitif mereka. Sumber variasi termaksud akses daerah, stres emosional, kecepatan berbicara, hambatan fisik, kesehatan, jenis kelamin, usia, dan dada, glotis, dan morfologi seluruh vokal. Untuk slide yang berikut, saya persilakan kepada teman saya, Vincentius. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk bagian presentasi saya mohon untuk teman-teman memperhatikan gambar yang tertera di slide. Ini untuk gambar pertama, itu vektor Kepstral yang berurutan menelusuri lintasan di ruang teselated dan vektor dalam jendela resensi atau terbaru 0,75 detik dibandingkan dengan vektor di jendela history atau memperpanjang mundur 3 detik yang ada di wilayah tempat yang sama. Jika jarak antara vektor kebaruan dan vektor sejarah terdekat melebihi ambang batas, itu menambahkan skor pembaruan. Untuk gambar kedua, perhatikan gambar yang tertera di slide. Untuk gambar kedua, bagian A, B, dan C, itu menunjukkan skor kebaruan berjalan untuk 3 pembicara yang berbeda dalam membaca bagian yang sama dari sebuah buku. Skor kebaruan maksimum yang mungkin adalah 150, jika masing-masing dari vektor 5 ms spasi di jendela kebaruan 0,75 detik adalah baru. Input untuk gambar 2 yang bagian D dibangun dari 12 detik pertama dari pembicara pertama, 12 detik kedua dari pembaca kedua, dan 12 detik terakhir dari pembaca ketiga. Pada setiap sambungan, pembicara mengubah di tengah kalimat atau meskipun bukan di tengah kata, sementara aliran alami teks dipertahankan. Skor kebaruan setelah setiap perubahan pembicara dapat dilihat mencapai puncak yang lebih tinggi daripada skor pembicara individu manapun. Yang keenam, diskusi. Dalam sistem pengklasifikasian video keputusan transisi segmen dalam audio didasarkan pada informasi yang kurang terlokalisasi secara temporal daripada keputusan transisi video. Namun, semua pelabelan acara dilakukan dalam waktu 2 detik dari acara tersebut dan pemrosesan berjalan mendekati waktu nyata pada stasiun kerja Spark. Waktu proses yang sebenarnya bergantung pada seluruh subsistem audio terdiri dari sekitar 20 atau lebih pemrosesan simbol dan sinyal yang berbeda yang dapat dijalankan dalam urutan yang fleksibel tergantung pada tujuan sistem. Metode pelabelan dan komunikasi yang seragam antara proses telah dikembangkan yang memungkinkan informasi yang diperoleh dari satu proses untuk mengontrol parameter pemrosesan yang lain. Pekerjaan di masa depan di sepanjang jalur ini akan membuat aliran pemrosesan melalui proses penyaringan yang berbeda, lebih fleksibel dan terintegrasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari slide kami, dan sekarang kami membuka sesi pertanyaan bagi Ibu dan juga teman-teman. Untuk pertama kami berikan untuk 3 penanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 16, Suster Anastasia Gargoria dan kawan-kawan atas presentasinya. Teman-teman, mereka sudah membuka peluang untuk teman-teman yang belum pernah bertanya. Silakan bertanya supaya kalian saling mendukung untuk mendapat nilai tambahan. Saya persilakan. Bertanya, Ibu. Saya mau bertanya, Ibu. Saya catat dulu, sabar. Saya mau bertanya, Ibu. Sabar, saya catat dulu. Franciscus. Saya ingin bertanya, Ibu. Francisca Tarung ya? Iya, Ibu. Oke, berikutnya siapa lagi? Ibu, untuk pertanyaan 3 dan 4 kami masih sementara mencari, Ibu. Oke. Pertanyaan 3 dan 4 kami masih mencari, Ibu.
Oke, masih dicari ya. Jadi Helena Asamai dan Ira Suku menunggu dulu. Ini Suster Anastasia dan teman-teman, kalau ada satu teman yang mau bertanya, Ya, Ibu. masih bisa kah? Dari siapa tadi? Niputu Sri Rahayu. Baik Ibu, dipersilakan Ibu. Oke, pertanyaan terakhir dari Niputu, silakan. Di sini saya mau bertanya, mengapa sinyal yang diberi label tidak perlu dianalisis lebih lanjut? Terima kasih. Ibu, kami masih sementara mencari. Oke, tidak apa-apa. Baik, sambil menunggu jawaban dari kelompok 16 kepada 3 penanya kita, saya kembalikan ke kelompok 8. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Ibu, kami akan menjawab pertanyaan dari teman. Mau menjawab pertanyaan dari Teman Niputu. Ayo. Oke, siapa yang mau jawab? Vincentius Marcianus Seran, Ibu. Oke, silakan. Tadi kan pertanyaan dari saudara Putu, mengapa sinyal yang sudah diberi label tidak perlu analisis lebih lanjut? Itu kalau dari pemahaman saya setelah baca proyek yang sudah Ibu kasih, itu karena yang sudah sinyal yang sudah diberi label tidak perlu analisis lebih lanjut itu karena sudah menjadi tujuan dari peneliti. Sedangkan kalau yang tidak diberi label, yang tidak berlabel musik, ditambang atau dilanjutkan untuk informasi yang lebih lanjut, Ibu. Bagaimana teman Putu? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima Sama-sama. kasih. Ibu mau menjawab pertanyaan dari teman Helen, Ibu. Helena Asamai, apa yang dimaksud dengan IRB? Pertanyaannya. Iya, Ibu. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Iya, Ibu. Yang mau jawab siapa? Aprianus Stanislaus Bauk, Ibu. Aprianus, oke. Aprianus Bauk, Ibu. Ya. Lanjut. RW adalah ukuran yang digunakan dalam psikoakustik yang memberi perkiraan bandwidth filter dalam pendengaran manusia menggunakan penyederhanaan pemodelan filter yang realistis tetapi nyaman sebagai filter bandpass persegi panjang, Bu. Oke, gimana Helena? Baik, Bu, diterima, Bu. Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Tinggal pertanyaan dari Ira Suku untuk kelompok 16. Contoh pembelaan ucapan dan penjelasan kriteria empiris. Kelompok 8 masih banyak ini yang belum dijawab. 4 pertanyaan ya. Dari Felicitas Taubin, pertanyaannya ikhtisar pendekatan pengambilan wajah cascade. Dari Cecilia Rewo tentang apa itu LFW, CFW, dan Cassia. Dari Yana Rock tentang contoh pengambilan wajah cepat dari kasar ke halus. Lalu Apriana Howard, pertanyaannya contoh representasi fitur tekstur. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat dan sukses selalu.